Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky. Di sini saya ingin remedial PPKN yang ada di bab 2, yaitu perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Apa sih itu perlindungan hukum? Nah, perlindungan hukum itu adalah segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum serta memberi perlindungan kepada warganya agar hak-haknya sebagai seorang warga negara tidak dilanggar, dan bagi yang melanggarnya akan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan berlaku. Nah, terus selanjutnya itu di sini ada unsur-unsur. Nah, ada unsur-unsur perlindungan hukum yang terbagi menjadi 4, yaitu pertama, adanya perlindungan dari pemerintah kepada warganya. Yang kedua, adanya jaminan kepastian hukum. Dan yang ketiga, adanya berkaitan dengan hak-hak warga negara. Lalu yang keempat, adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya. Nah, terus itu pada hakikatnya kan setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum. Terus itu juga ada pula contohnya, seperti contoh perlindungan hukum. Yang pertama itu ada perlindungan hukum terhadap konsumen. Yang kedua ada perlindungan hukum terhadap hak atau kekayaan intelektual, atau yang bisa disingkat itu HAKI. Nah, selanjutnya ada proses penegakan hukum. Apa sih itu penegakan hukum? Nah, penegakan hukum itu adalah salah satu upaya untuk menjadikan hukum sebagai pedoman dalam setiap perilaku masyarakat maupun aparat atau lembaga penegak hukum. Dengan kata lain sih, kayak penegakan hukum merupakan upaya untuk melaksanakan ketentuan hukum dalam berbagai macam bidang kehidupan. Nah, terus ada pelindungan dan penegakan hukum itu sangatlah penting, karena hal tersebut dapat mewujudkan hal-hal sebagai berikut. Kayak sebagai pertama itu kayak sebagai tegaknya supremasi hukum. Yang kedua ada tegaknya keadilan. Yang ketiga ada mewujudkan perdamaian dalam kehidupan di masyarakat. Lalu menurut Suejono Suekanto, keberhasilan proses pelindungan dan penegakan hukum tidaklah semata-mata menyangkut ditegakkannya hukum yang berlaku, akan tetapi sangat tergantung pada beberapa faktor, antara lain sebagai berikut. Yang satu, ada hukumnya. Dalam hal ini yang dimaksud adalah undang-undang yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan ideologi negara. Selain itu, penyusunan undang-undang dibuat seharusnya menurut ketentuan yang mengatur kewenangan pembuatan undang-undang sebagaimana diatur dalam konstitusi negara. Selanjutnya, undang-undang haruslah dibuat sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat mana undang-undang tersebut yang berlakukan. Terus yang kedua, ada penegakan hukum, yakni pihak-pihak secara langsung terlibat dalam bidang penegakan hukum. Penegakan hukum harus menjalankan tugasnya dengan baik sesuai dengan perannya masing-masing yang telah diatur dalam peraturan perundang-undang. Menjalankan tugas tersebut dilakukan dengan mengutamakan keadilan, profesionalisme, sehingga menjadi panutan masyarakat serta dipercaya oleh semua pihak, termaksud semua anggota masyarakat. Yang ketiga, ada masyarakat. Ya, masyarakat lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Maksudnya, warga masyarakat harus mengetahui dan memahami hukum yang berlaku serta menaati hukum yang berlaku dengan penuh kesadaran dan pentingnya dan perlunya hukum bagi kehidupan masyarakat. Yang keempat, ada sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Nah, sarana atau fasilitas tersebut mencakup tenaga manusia yang terdidik dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan sebagainya. Ketersediaan sarana fasilitas yang memadai merupakan suatu keharusan bagi keberhasilan penegakan hukum. Yang kelima, ada kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karya manusia di dalam pergaulan hidup. Dalam hal ini, kebudayaan mencakup nilai-nilai yang berdasari hukum yang berlaku. Nilai-nilai mana merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik sehingga dianut dan apa yang dianggap buruk sehingga dihindari. Mungkin sekian itu aja yang bisa saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.